pagi anak-anak ibu, gimana kabarnya hari ini? Pasti semua anak-anak ibu baik-baik saja kan? Ya harus ya, anak-anak ibu semuanya harus juga menjaga kesehatannya. Di sini kita kembali bertemu di pembelajaran kita. Kita masih harus belajar jarak jauh, harus belajar mandiri di rumah karena situasi corona saat ini yang belum kembali pulih seperti semula. Jadi anak-anak ibu, di sini kita kembali belajar di pembelajaran kita kelas 1. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Oke anak-anak ibu, sebelum kita mulai ke pelajaran kita bernyanyi dulu ya. Kita bernyanyi bersama Dua Mata Saya. Baiklah anak-anak semua, hari ini kita belajar tentang kebersihan diri sendiri. Kita belajar tentang kebersihan anggota tubuh kita ya. Anggota tubuh kita ini semua harus dijaga kebersihannya. Jadi yuk disimak video berikut ini. Basahi badan dengan air mengalir, sabuni badan dengan sabun, kemudian setelah disabuni, bilas dengan air mengalir sampai bersih, lalu keringkan badan dengan handuk. Kebersihan rambut. Cuci rambut dengan air mengalir, lalu gunakan sampo. Bilas dengan air bersih, kemudian keringkan rambut dengan handuk, lalu rapikan rambut dengan sisir. Kebersihan tangan. Tahukah kamu, terdapat banyak kuman berbahaya yang tersembunyi di tangan kita? Oleh karena itu, tangan haruslah dicuci sebelum dan sesudah makan. Kuku yang panjang haruslah dipotong, misalnya seminggu sekali. Kebersihan gigi. Gigi bermanfaat untuk mengunyah makanan. Bayangkan jika gigi kita rusak. Maka dari itu, kita harus menjaga dan merawat gigi kita. Caranya, dengan menggosok gigi minimal 2 kali sehari sehabis makan dan sebelum tidur. Melakukan pemeriksaan berkala ke klinik gigi jika diperlukan. Anak-anak ibu semua sudah disimakkan videonya? Di sini ibu akan menjelaskan sedikit dari video yang sudah kita lihat.
Oke, di sini katanya tentang kebersihan badan kita, kebersihan diri kita sendiri, anggota tubuh kita. Anggota tubuh kita ini ada mata, hidung, telinga, mulut, tangan, kaki, semuanya dari kepala kita, dari rambut kita semuanya itu harus dijaga kebersihannya. Ya, dari pertama badan kita ya anak-anak. Badan kita ini semua kita harus rajin mandi ya. Cara merawatnya kita harus rajin mandi. Jadi kalau kita sudah berkotor-kotoran dari luar sampai di rumah kita harus mandi ya. Pagi hari mau pergi sekolah kita mandi. Sore hari setelah melakukan aktivitas, baik itu anak-anak ibu dari ladang, pulang dari ladang, sampai di rumah harus mandi. Setelah pulang dari bermain sampai di rumah mandi ya. Jadi kalau kita membersihkan badan kita, saat mandi, kita ambil dulu air, kita basahi badan kita, baru kita taruh sabun mandi ya, pakai sabun mandi kalau mandi ya, pakai sabun mandi. Setelah semuanya sudah kita sabuni, ambil air bersih lagi, kita bilas badan kita sampai bersih, kemudian keringkan badan kita dengan handuk ya, dengan handuk. Dikeringkan dia, dielap badan kita ini sampai kering ya. Ngerti ya anak-anak? Kemudian rambut kita ini pun harus dijaga kebersihannya. Cuci rambutnya ya, pakai sampo. Ya, dibasahi dulu rambutnya pakai air, baru ditaruh samponya kan, kemudian digosok-gosok kepalanya, setelah selesai digosok-gosok, diambil air, dibilas lagi rambutnya, kemudian dikeringkan pakai handuk kering, baru disisir rapi ya. Jadi rambut juga harus dijaga kebersihannya. Kemudian anak ibu, tangan kita ini banyak sekali kumannya yang gak kita nampak ya anakku. Banyak sekali kuman-kumannya di tangan kita ini. Karena apa? Kita keluar megang ini, kita ngambil ini, kita megang pulpen, kita megang mainan, kita megang guli, kita megang tanah. Banyak di sini kumannya. Jadi harus rajin cuci tangan ya, Jadi kita sebelum makan kita harus cuci tangan dulu gitu ya. Kalau kita pulang dari ladang pun harus cuci tangan. Kalau kita udah megang tanah, harus kita cuci tangan. Jangan langsung ada makanan diambil dan dimakan gitu ya. Jadi ingat, nyuci tangan itu pun harus pakai sabun ya, supaya mati semua kumannya yang di tangan kita ini. Terus masih di tangannya, kuku kita pun anak-anak ibu harus dipotong ya, dipotong kukunya kalau sudah panjang. Karena apa? Kalau kalian megang tanah, tinggallah di dalam tanahnya itu, enggak dibersihkan pula. Baru diambil makanan kita pakai tangan, tinggallah tanahnya tadi di sini ikut ke makanan kita, ke mulut kita tanahnya. Jadi harus dipotong kukunya ya. Nanti ibu periksa kukunya satu persatu ya. Nanti ibu minta fotokan kukunya, ibu bilang harus sudah pendek kukunya ya. Baru gigi ya. Ayo lihat giginya semua, lihat gigi-gigi anak ibu semua. Ada yang busuk giginya, pasti ada yang busuk ya kan. Kenapa bisa busuk giginya? Karena suka makan yang manis-manis ya kan, suka makan manis-manis tapi enggak rajin menggosok giginya ya, enggak rajin menggosok gigi. Jadi setelah kita makan dan sebelum tidur, gigi itu harus disikat ya. Kalau enggak, habis gigi kita ini busuk. Baru mata, katanya mata kita ini pun harus dijaga anakku. Kalau
Kayak mana cara jaganya? Jaganya ini kita nggak boleh nonton TV dekat-dekat ya. Enggak boleh sering-sering main HP ya. Cahayanya itu bisa merusak mata kita ya. Nanti kita harus pakai kacamata. Kalau nggak pakai kacamata nanti jalan pun nggak kita nampak. Nggak enak pakai kacamata itu, yang nggak enak harus pakai itu, pakai kacamata itu, dia apa itu, nggak enak lah makainya. Terganggu, kita risih makainya gitu. Kalau nggak ada kacamata kita jalan pun nggak kita nampak, orang jauh di sana diri pun nggak kita nampak lagi ya. Jadi harus dijaga matanya, nggak boleh nonton dekat-dekat, terus nggak boleh membaca sambil tidur ya. Sambil tiduran nggak boleh membaca. Baru telinga, katanya telinga atau kuping kita ya. Kuping juga dijaga kebersihannya nakku. Harus dijaga kebersihannya. Harus rajin membersihkan kuping pakai korek kuping ya. Karena kalau enggak kita bersihkan kuping kita, banyak kotorannya, kita jadi peka ya, peka dia gitu. Nanti apapun dengar orang, panggil orang kita nggak kita dengar lagi gitu ya nakku. Baru hidung kita, katanya hidung kita ini pun harus dibersihkan nakku. Kalau kita mandi itu bersihkan hidung kita ya. Jangan lupa bersihkan hidungnya, katanya tadi pakai kain basah bersihkan dia. Jangan kuat-kuat ya. Baru apa gunanya tadi, katanya kalau kita ini membersihkan semua anggota tubuh kita. Kegunaannya itu kita menjadi sehat, terhindar dari penyakit. Dan orang-orang di dekat kita ini, teman-teman kita semua, orang-orang di sekitar kita ini mau dekat sama kita. Kalau kita nggak mandi-mandi, mau orang dekat sama kita, ih bau nggak mandi dia gitu kata orangnya kan. Terus kalau nggak sikat gigi kita kayak mana, ih napasnya bau katanya kan. Makanya harus sikat gigi, harus mandi ya kan, harus mandi, harus jaga semua kebersihan tubuhnya. Dan ingat, situasi corona sekarang ini mengharuskan kita harus rajin cuci tangan ya. Cuci tangan pakai sabun. Rajinlah cuci tangan setelah memegang apapun yang kita pegang. Sampai di rumah kita harus cuci tangan pakai sabun. Oke anak-anak ibu, sekian pembelajaran kita hari ini ya. Jadi ibu punya tugas untuk anak-anak ibu, jangan lupa dikerjakan. Oke, jadi tetap semangat ya anakku ya. Walaupun belajar di rumah harus tetap giat, dengarkan apa kata orang tua ya. Di rumah sekarang perwakilan ibu itu adalah orang tua. Jadi harus didengarkan orang tuanya ya. Sampai bertemu lagi di pembelajaran kita selanjutnya.